hear Amanda's moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pilih kasih dan tidak pandang sayang, sehingga pada kali ini kita dapat melakukan simulasi mengajar pada mata kuliah strategi pembelajaran SD. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, para keluarga dan sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Maisri Lena SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran SD. Seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Aida Zulfa Arianti dengan NIM 21129158 sesi 21BB08. Kali ini saya akan melakukan simulasi mengajar menggunakan model Discovery Learning. Baiklah, dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 4 semester 1 dengan tema 2 yaitu selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran pertama dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 4 kali 35 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Sudah Bu. Sehat Bu. Sudah mandi belum ini semuanya? Sudah Bu. Nah, diaktifkan ya, biar Ibu bisa melihat wajah ganteng-ganteng dan cantiknya anak Ibu. Baiklah, untuk sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan, untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar diberi kelancaran dan keberkahan oleh Tuhan, marilah kita berdoa berkepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita belajar, kita ambil absensi dulu ya. Ya Bu. Suryati. Hadir Bu. Mufti. Hadir Bu. Dio. Hadir Bu. Nah, hadir semua ya. Bagus. Baiklah anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu energi? Saya Bu. Siapa yang ingat? Ya, silakan Mufti, apa itu? Itu suatu usaha untuk melakukan energi itu suatu kegiatan untuk melakukan usaha Bu. Iya benar. Yang lain? Siapa yang masih ingat apa itu energi? Lupa Bu. Nah, benar yang dikatakan Mufti tadi bahwa energi adalah suatu kemampuan benda untuk melakukan usaha. Jadi benda itu dikatakan memiliki energi jika benda tersebut melakukan kerja. Nah, coba anak-anak kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Contohnya apa? Ayo. Energi listrik Bu. Energi listrik. Matahari Bu. Panas matahari. Nah, banyak ya energi tersebut. Nah, energi matahari itu kita gunakan untuk apa? Kita manfaatkan untuk apa? Menjemur pakaian Bu. Nah, ya, dan banyak lagi sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manfaat sumber energi. Nah, apa tujuan pembelajaran kita?
Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mengamati gambar langkah-langkah membuat kipas, peserta didik bisa membuat kipas kertas dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membuat kipas, peserta didik dapat merancang teks petunjuk langkah-langkah cara membuat kipas. Kemudian dengan kerja kelompok, siswa dapat melakukan percobaan perubahan energi berdasarkan teks petunjuk yang tersedia dengan kerjasama. Oke, sudah ya. Nah, untuk lebih pahamnya, silakan Ananda simak video berikut ini. Hai, bertemu lagi bersama Kiko dan juga Caca. Kali ini kita akan mempelajari pemanfaatan sumber energi. Yuk disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, jadi setelah menonton video pelajaran ini, diharapkan teman-teman dapat menentukan pemanfaatan sumber energi matahari, air, dan angin. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan pemanfaatan sumber energi matahari, air, dan juga angin. Teman-teman, jadi pemanfaatan energi matahari itu dapat dimanfaatkan menjadi salah satu energi alternatif, yaitu panel surya. Jadi, cahaya matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik, atau yang sering sekali kita dengar dengan PLTS. Selanjutnya, pemanfaatan energi air. Jadi teman-teman, air ini dapat kita manfaatkan, yaitu air arus sungai menggerakkan turbin dimanfaatkan untuk Nah, sudah menonton video tadi kan? Nah, anak-anak, video tadi membahas tentang apa ya? Siapa yang menyimak video tadi? Yang menyimak pasti tahu. Manfaat energi, Bu. Manfaatan energi, Bu. Nah, energi apa saja dimanfaatkan? Banyak, Bu. Banyak, Banyak, Bu. ya. Ada matahari, air, angin. Air, Bu. Ada energi matahari, energi air, dan energi angin. Coba sebutkan apa saja pemanfaatan energi tersebut. Energi angin, apa aja manfaatnya? Energi air, energi matahari. Energi Ayo, matahari untuk PLTS, Bu. untuk PLTS, untuk PS apa lagi? Energi matahari menjemur untuk itu, Bu. pakaian. Ya, Bu, jemur pakaian, Bu. Kemudian pakaian. menjemurkan ikan, Bu. Jemur ikan. Kemudian kalau energi air, Energi air untuk pembangkit bisa listrik, turbin, Bu. iya, Bu. ya untuk pembangkit listrik tenaga Air. Iya. Kemudian kalau energi angin, Untuk main layang-layang. Layang-layang, Bu. layang-layang, apa lagi? Main kincir angin. Kincir angin, banyak lagi ya. Oke. Ya, Bu. Nah, oke, pada tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi Ananda ke dalam 2 kelompok. Dengarkan ya anggota kelompoknya. Ya, Bu. Kelompok 1 ada Ensuryati, Dio, Sipa, dan Ayu. Kelompok 2 ada Alit, Mufti, Azi, Cipa, dan Aktania. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah belum membuat kipas dari kertas? Nah, Bu. Pernah belum? Belum, Bu. Belum. Nah, Ah, sekarang Bu. kita akan belajar tentang membuat kipas kertas. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Coba perhatikan layarnya masing-masing. Nah, di sini yang pertama kita sediakan dulu apa ini? Kertas, Bu. Kipas. Kertas, Bu.
dilipat, kemudian dikasih lem, terus jadilah kertas. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu buat kipas dari kertas, nanti diskusikan bersama kelompoknya bagaimana langkah-langkah membuat kipas. Nanti dituliskan di buku tugasnya ya. Diskusikan Bu. bersama. Paham tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ya yang siap duluan. Ya, Bu. Kelompok 1, Bu. Nah, coba Ibu lihat mana kipas anginnya. Coba kipas kertasnya mana. Coba perlihatkan. Sudah selesai? Langkah-langkahnya udah siap, Bu. Kertasnya belum, Bu. Oh, siap dulu ya, baru bilang ke Ibu. Kelompok 2 udah selesai kipasnya. Lagi mukti bikin, Bu. Oke. Seperti ini, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya sekarang coba Ananda. Oke. Nah, kelompok mana dulu yang selesai duluan? Kelompok 1, Bu. Oke. Mana kelompok 1 kipasnya, tolong pertunjukkan. Ini, Bu. Bagus ya. Tapi harus diperhatikan dikit lagi. Nah, langkah-langkahnya sudah ditulis di buku tugasnya. Sudah, Bu. Kan bersama kelompoknya. Sudah, Bu. Nah, silakan bacakan terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah, Kelompok 2 ya. saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami bagaimana cara membuat kipas kertas, Bu. Nah, yang pertama itu kita sediakan dulu kertasnya. Setelah kita sediakan kertasnya, kemudian kita lipat kertas tersebut sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Serapi mungkin sampai habis di titik ujung kertas. Kemudian kita lipat kertas tersebut sehingga bisa menjadi seperti ini, Bu. Nah, setelah itu baru kita lem, kita hubungkan seperti ini, baru bisa kita gunakan, Bu, menjadi kipas, Bu. Sekian, Bu. Ya, bagus ya, sesuai ya dengan langkah-langkah. Kemudian kelompok 2 sudah selesai mendiskusikan langkah-langkah membuat kipas kertasnya. Mesti cuma bisa buatnya kayak gini, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara membuat kipas dari kertas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu punya satu teks. Siapa yang mau membacakan teks berikut? Nah, ini dia teksnya. Apa judul teksnya, anak-anak? Manfaat Sumber energi, Bu. Ya, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Nah, silakan kepada Mufti. Nah, di rumah pasti teman-teman menyalakan lampu di malam hari, bukan? Bukan. Kita menyalakan lampu agar suasana rumah tidak gelap. Kita bisa menyalakan lampu di rumah karena bantuan dari energi listrik. Teman-teman, energi listrik juga diperlukan untuk keperluan lain di rumah, mulai dari menyalakan kipas angin, menyetrika pakaian, menyalakan mesin cuci, menyalakan kulkas, dan yang lainnya. Selain di rumah, energi ini juga digunakan untuk listrik tempat lain seperti sekolah, gedung perkantoran, tempat perbelanjaan, dan yang lainnya. Kita juga mendapatkan energi panas dari gas untuk menyalakan kompor yang digunakan untuk memasak. Nah, saat teman-teman perlu beraktivitas di rumah, juga membutuhkan energi loh. Misalnya, kalau kita pergi ke rumah nenek menggunakan kendaraan seperti motor, mobil, bus, kereta atau pesawat untuk bergerak, alat transportasi memerlukan energi dari bahan bakar, bahkan alat transportasi tradisional juga membutuhkan energi. Misalnya kayu tukang becak yang menghasilkan energi gerak. Manusia juga bisa memanfaatkan energi untuk komunikasi serta hiburan. Bahkan misalnya saat aktivitas di rumah, kita bisa menggunakan ponsel untuk menelepon atau mengobrol via chat dengan teman atau saudara.
ponsel itu bisa menyala karena adanya energi listrik. Begitupun komputer ataupun televisi yang kita gunakan menonton film, alat elektronik itu bisa digunakan dengan bantuan energi listrik. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mufti. Nah, anak-anak semua, dari teks yang dibacakan Mufti tadi, kita dapat mengetahui banyak ya manfaat sumber energi. Apa saja, yaitu ada energi listrik. Nah, setelah yang dibacakan Mufti tadi, apa saja manfaat energi listrik tadi? Ada Menyalakan lampu, Bu. menyalakan lampu, apa lagi? Kemudian, Jika pakaian, ya Bu. Menyalakan mesin cuci, Bu. Ya. Menyalakan Kalau- kulkas. Ya, kalau kita beraktivitas di luar rumah, misalnya kita mau pergi, misalnya Sipa mau pergi ke rumah Ensur menggunakan diantar sama mamanya pakai motor. Motor itu juga membutuhkan energi untuk bergerak. Apa energinya? Energi gerak, Bu. Ya, Bensin. itu apa? Bahan bakarnya? Bensin, Bu. Bensin. Bu. Nah, sekarang Ibu punya satu gambar. Coba Anda perhatikan di layar. Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan energi. Coba perhatikan apa saja gambar-gambar yang terdapat di layar. Menjemur ikan, Bu. Menyetrika, bermain layang-layang, membakar ikan. Iya. Nah, di sini sudah terdapat tabel kegiatan, energi yang digunakan, lalu perubahan energi. Ibu contohkan dulu ya, nomor 1, itu tentang menjemur ikan. Nah, kalau menjemur ikan ini kita menggunakan energi apa? Panas Panas matahari, Bu. matahari, Bu. Menggunakan energi matahari. Kemudian energi tersebut digunakan untuk menjemur ikan sehingga perubahan energinya menjadi energi panas. Nah, kalau energi panas jadi ikannya bagaimana? Kering, Bu. kan? Kering, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang perlu Ibu contohkan satu lagi. Sudah paham, Oke. Bu. Sudah paham? Sudah, Nah, Bu. sekarang coba Ananda beserta kelompoknya mendiskusikan gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Apa energi yang digunakan pada gambar tersebut dan bagaimana perubahan energinya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, silakan diskusikan dulu ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok mana dulu nih mau mengemukakan jawabannya, yang mau mempresentasikan jawabannya. Kelompok 2 dulu, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Kegiatan kedua itu menyetrika. Yang energi yang digunakan saat menyetrika ini adalah energi listrik. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas, Bu. Nah, Ya. kegiatan ketiga itu bermain layang-layang. Energi yang digunakan yaitu energi cahaya dan angin. Nah, perubahan energinya dari energi angin menjadi energi gerak. Yang terakhir kegiatannya ada membakar ikan. Energi yang digunakannya itu adalah energi kimia, Bu. Perubahan energinya dari energi kimia ke energi panas. Sudah, Bu? Nah, iya. Nah, coba kita bandingkan dulu dengan kelompok 2, kelompok 1 ya. Kelompok 1 belum ya? Nah, Belum, coba Bu. yuk. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Nah, yuk coba kelompok 1. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, Bu. Yang kedua itu kegiatannya menyetrika, Bu. Energi yang digunakan adalah energi panas, di mana awalnya merupakan dari energi listrik, kemudian terjadi perubahan energi menjadi energi panas, Bu, atau energi kalor. Kemudian kalau bermain layang-layang, itu energi yang digunakan adalah energi angin, Bu. Di mana energi angin ini terjadi perubahan energi menjadi sehingga menjadi
gerakan, berarti perubahan energinya menjadi energi gerak, Bu. Kemudian Iya. pada membakar ikan, itu yang terjadi adalah energi kimia, Bu, yaitu di mana perubahan energi yang terjadi adalah dari energi kimia menjadi energi panas, Bu, sehingga ikannya bisa masak atau matang, Bu, dibakar sama apinya, Bu. Sekian, Bu. Oke, sama ya jawabannya, betul semua. Nah, jadi kalau kita, misalkan Ibu ada satu nih. Kalau bermain gitar energi yang digunakannya energi apa? Bunyi, Bu. Gerak ke bunyi nggak, Bu? Gerak, Bu. Soalnya bunyi itu dihasilkan dari gerakan yang dihasilkan oleh senarnya, Bu. Kalau energi yang digunakannya apa, Mukti? Apa, Bu? Main gitar energi apa? Energi gerak. Energi gerak. Kemudian perubahan energinya? Energi bunyi, Jadi Bu. bunyi, Bu. Energi suara, Bu. Menjadi Ya. gelombang, Bu. Jadi, ketika kita bermain gitar, energi yang digunakan adalah energi gerak. Kemudian perubahan energinya dari energi gerak menjadi energi Bunyi, Bu. Nah, paham? Paham, Bu. Bu. Oke, selanjutnya untuk menambah pemahaman anak-anak Ibu semua, kita akan melakukan percobaan energi. Nah, jadi karena kita belajar dari rumah, kita tidak dapat melakukan kegiatan tersebut. Ibu sudah mempersiapkan video tentang percobaan tersebut. Nanti silakan anak-anak Ibu diskusikan bersama teman-temannya tentang soal yang sudah Ibu siapkan ya. Ya, Bu. Nah, silakan tonton video berikut ini. Alasan kenapa karyawan nggak harus resign dan jalani bisnis impor secara autopilot hingga Hai, jumpa lagi di channel Datu Himne. Bentar ya. Kira-kira kita akan membuat apa ya? Jadi kali ini kita akan membuat percobaan perubahan energi. Mau tahu lebih jelasnya? Cek yuk tutorialnya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya cara membuatnya, kita siapkan selembar kertas dan gambar pola lingkarannya terlebih dahulu. Setelah pola lingkaran Oke, sudah kan? Bagaimana sudah tahu bagaimana percobaan tentang perubahan energi? Bu. Nah, sekarang silakan Anda diskusikan bersama teman-temannya soal yang Ibu berikan berikut ini. Sebentar ya. kertasnya ini kemudian
terlalu banyak ya. Nah, sudah terlihat Ananda? Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah menonton video ini, silakan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya soal yang Ibu berikan berikut ini. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, soal pertama silakan kepada kelompok 1 bacakan soalnya, langsung jawab ya. Baik, Bu. Baik, Ya. Bu. Soal pertama, apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Nah, dari video tadi itu yang akan terjadi adalah kertas spiralnya akan berputar, Bu. Ya, bagaimana kelompok 2? Sama jawabannya atau berbeda? Sama, Bu. Nah, jadi kalau kita letakkan kertas spiral itu di atas api lilin, maka kertasnya akan bergerak. Oke, betul ya? Ya, Bu. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk membacakan pertanyaan nomor 2 dan jawabannya. Silakan kelompok 2, siapa perwakilan kelompoknya? Ayo teman-teman, gantian dong, masa aku lagi. Iya, gantian. Jangan itu aja orangnya ya. Siapa kelompok 2 anggotanya? Saya, Tania. Bu. Nah, iya, Tania. Baiklah, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya, bacakan soalnya, Bu. Iya, bacakan dulu soalnya, biar teman-temannya tahu. Jika jarak kertas spiral menjauh atau mendekat ke api lilin, apa yang akan terjadi? Jika menjauh, putaran kertas spiral akan melambat, sedangkan jika dekat, putarannya semakin cepat. Sudah, Bu? Iya, bagaimana kelompok 1? Apakah Sama, jawabannya Bu. berbeda? Sama, Sama. Bu. Oke, jadi kalau kita dekatkan kertas spiral ke api, maka gerakannya cepat atau lambat? Cepat, Bu. Cepat. Nah, kalau sebaliknya kalau dijauhkan, Melambat, dia Bu. melambat. Nah, oke, pertanyaan nomor 3 kita jawab sama-sama ya. Ya, Bu. Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Siapa yang tahu? Energi panas menjadi energi gerak, Bu. Energi panas menjadi energi gerak. Yang lain? Ada jawabannya berbeda? Sama, Bu. Iya. Nah, sekarang coba Ananda baca teks berikut. Gantian ya, jangan itu mulu orangnya. Saya, Bu. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Iya, silakan Ayu. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian panggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta minumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu memberikan minuman jahe yang campur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun bisa membuat Oke, terima kasih Ayu. Nah, Ananda sekalian, tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja.
Nah, contohnya yang sudah dibacakan Ayu tadi apa? Sumber daya alamnya jahe kan? Nah, Ya, jadi Bu. selain jahe ada temulawak, kunyit, bawang putih, kencur, cengkeh, dan lain sebagainya. Nah, yang Ibu sebutkan tadi merupakan contoh sumber daya alam di Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Ibu menyebutkan tentang sumber daya alam. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu sumber daya alam? Hasil dari alam, Bu. Nah, yang dihasilkan oleh alam. Nah, Ibu, sumber daya alam itu apa, Bu? Jadi, anak-anak, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Wah, paham kan? Bu. Kemudian, apa hubungannya dengan sumber energi? Apa hubungan sumber daya alam ini dengan energi? Jadi, sumber daya alam ini akan mampu menghasilkan energi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, udara, air, panas matahari. Nah, jadi kan kalau minyak bumi ini apa saja contohnya? Ayo, siapa yang tahu? Tadi sudah dibacakan oleh Mufti. Bensin, Bu. Bensin. Solar gitu enggak, Bu? Kenapa yang Suryati? Solar itu masuk enggak, Bu? Ya, solar, bensin. Itu merupakan contoh minyak bumi. Jadi bensin ini kita gunakan untuk apa? Kebakaran, Bu. Bahan bakar minyak, bahan bakar motor ya, bahan bakar motor. Jadi bensin ini merupakan sumber energi untuk menggerakkan motor. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks. Tolong dengarkan baik-baik ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Oke. Nah, sangat hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia ini sangat berlimpah ya anak-anak. Banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminatnya dari luar Indonesia untuk membelinya. Nah, sekarang bersama kelompok kamu, temukanlah sumber daya alam Indonesia yang lainnya yang banyak dijumpai di pasar atau di lingkungan tempat kamu tinggal. Kemudian sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Paham tugasnya apa ini? Contohnya nih satu, sumber daya alam kunyit. Nah, kunyit ini dimanfaatkan untuk bumbu nasi kuning, kemudian untuk jamu. Kemudian di mana kita dapat menemukan kunyit? Di kebun, Bu. Di kebun. Di pasar ada ya orang jual. Ada, Bu. Market. Nah, sekarang coba Ananda temukan bersama kelompoknya banyak mungkin sumber daya alam yang dimanfaatkan. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kelompok mana dulu nih yang mau membacakan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Bacakan hasil diskusinya. Bentar. Oke.
Yang pertama itu pemanfaatnya sebagai perhiasan. Tempat dipasarkannya itu toko emas. Yang kedua adanya pemanfaatannya yaitu menyalakan mesin. Tempat dipasarkannya ada di POM dan Pertamina, Bu. Oke. Bagus ya kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2, apakah sudah selesai melakukan diskusinya? Sudah, Bu. Oke, silakan bacakan hasil diskusinya. Sebentar, Bu. Hasil yang pertama yaitu tebu, pemanfaatannya bahan gula untuk pemanis. Tempat dipasarkannya di pasar dan juga bisa kita temui di supermarket. Kemudian yang kedua ada jahe. Pemanfaatannya untuk bumbu masak, obat, minuman. Kemudian tempat dipasarkannya di pasar dan juga supermarket, Bu. Wah, ternyata anak-anak Ibu semua sudah paham ya tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sumber daya alam yang berlimpah ini dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Nah, sebagai rasa syukur kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Kita harus bersyukur ya dengan berlimpahnya sumber daya alam yang dapat kita temui. Kalau bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, karena pembelajaran kita telah selesai, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, dari yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi, banyak sekali ya pemanfaatan sumber energi di kehidupan kita, seperti yang sudah kita pelajari. Energi air dapat digunakan untuk membangkitkan listrik, kemudian energi panas matahari digunakan untuk menjemur pakaian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Kemudian energi dapat berubah misalnya ketika kita menghidupkan lampu. Energi yang berubah adalah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, bagaimana anak-anak semua? Apakah pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan atau apakah ada kritikan untuk Ibu? Ibu menyenangkan, Bu. Menjelaskan. Kemudian apakah Ibu menjelaskannya terlalu cepat? Tidak, Bu. Terima kasih. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, waktunya sudah habis, silakan Anda bersiap-siap untuk ketua kelas, silakan pimpin temannya untuk bersyukur. Baiklah, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah melancarkan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan serta dalam lindungannya. Begitu juga pula dengan Ibu. Bersyukur mulai. Alhamdulillah. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.